Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak-anakku kelas 2 SMK YPM 1. Semoga pada kesempatan ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi nikmat siha wal afiyah sehingga bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Anak-anakku, untuk masalah pembelajaran fikih daring ini yang saya sampaikan masalah jual beli yang terlarang. Berada di halaman 13. Buka halaman 13. Pengertian jual beli yang terlarang itu maksudnya memang ada larangan dari syariat karena beberapa faktor. Hal ini ada dua bagian atau dua macam. Yang pertama, jual beli terlarang tapi transaksinya tetap sah. Yang kedua, selain dari jual belinya terlarang atau dilarang, akadnya tidak sah. Nah, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan jual beli terlarang, transaksinya masih sah. Kenapa dianggap sah? Karena semua syarat rukunnya terpenuhi. Apa syaratnya? Syaratnya barangnya suci. Syaratnya barangnya kelihatan, tidak majhul. Barangnya bermanfaat. Apa rukunnya? Rukunnya ada penjual, pembeli, dan termasuk sudah dewasa, berakal sehat umpamanya. Dan ada ijab qabul dan seterusnya. Jadi transaksinya sah, tapi dianggap haram. Hal ini ada beberapa bagian. Yang pertama, yaitu membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Jadi A dengan B maksudnya dengan B sedang tawar menawar. Masalah harga cocok dan tidaknya, anggaplah ditawar 100.000 umpamanya. Saya datang menawar dengan yang lebih rendah. Atau menawarkan barang dalam penawaran orang lain yang masih dalam masa khiyar. Atau saya masih tahap tawar menawar dengan si A. Ternyata ditawarkan kepada pihak ketiga. Maka dalam hal ini hukumnya haram. Walaupun sah transaksinya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. La yabi' ba'dukum, sebagian dari kalian semua tidak boleh menjual ala bai'i ba'din, atas jualan yang lain. Seperti tadi, A dengan si B tahap tawar menawar. Pihak ketiga datang menawar dengan yang lebih rendah. Akhirnya oleh penjualnya dijual pada pihak ketiga. Ini hukumnya haram. Kenapa? Pertama hadis ini. Yang kedua, karena ada unsur idza atau menyakiti. Tawar menawar dengan waktu yang sudah lama, ternyata akhirnya pembeli yang resmi ternyata orang lain. Itu kan merasa kecewa. Sebagaimana hadis la yakhtubur rajulu ala khidbati akhi. Tidak boleh seseorang mengkhidbah saudaranya. Kenapa? Karena menyakiti. Sudah dikhidbah oleh si A, ternyata mau dilamar oleh si B. Itu nggak boleh. Jadi walaupun sah transaksinya tapi tetap haram. Yang kedua, membeli barang dengan cara mencegat para penjual di jalanan sebelum mereka sampai di pasar. Jadi para penjual mau masuk pasar, ternyata dicegat di tengah jalan. Kenapa kok haram? Karena mereka tidak mengetahui harga di pasar sehingga harga dapat dipermainkan oleh pembeli. Jadi pembeli mencegat para penjual yang masih belum masuk pasar. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi masalah harganya dipermainkan oleh pihak pembeli. Sedangkan penjual pada hari itu, pada waktu itu tidak tahu harga pasarnya berapa. Nah, ini nggak boleh. Walaupun sah transaksinya. Yang ketiga, membeli barang. Membeli barang untuk ditimbun. Yang dimaksud agar nanti dapat dijual dengan harga ekstra mahal.
ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Hal ini ada sebuah hadis, la yahtakiru illa khati, tidaklah suka menimbun barang kecuali orang yang durhaka. Rawahu Muslim. Jadi si A membeli makanan pokok, anggaplah beras kalau zaman sekarang, membeli beras sangat banyak. Ternyata pada waktu semua masyarakat sedang membutuhkan beras itu untuk kehidupan, indastidadil hajah, sedangkan mereka sangat membutuhkan, ternyata tidak langsung dijual. Dijualnya menunggu ketika beras itu mahal, atau menunggu mau dijual dengan harga yang lebih mahal dari waktu itu. Ini nggak boleh. Dalam fikih termasuk kategori ihtikar. Ihtikar itu tidak mau membelanjakan, tidak mau menjual hartanya pada orang lain, yang mana pada waktu itu orang lain sedang membutuhkannya, sangat membutuhkannya, dijual ketika dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini sangat tidak dibenarkan. Selanjutnya, membeli barang yang bermanfaat tapi untuk tujuan maksiat, karena termasuk kategori tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Jadi anggaplah menjual sesuatu yang sudah memenuhi syarat, barangnya suci, barangnya bermanfaat, barangnya kelihatan, ada di tempat umpamanya. Cuman sayangnya benda itu efeknya bisa menolong, bisa membantu orang lain untuk berbuat maksiat. Dengan catatan kalau memang penjual itu sudah tahu bahwa benda ini akan digunakan untuk perbuatan jahat. Contoh, saya menjual senjata tajam. Jelas, senjata tajam itu bermanfaat, tapi tergantung yang pegang. Barangnya suci, barangnya ada. Saya menjual senjata tajam kepada orang yang saya yakin bahwa orang ini karena statusnya dia pencuri umpamanya atau sejenisnya, saya yakin dengan senjata ini akan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, untuk pembunuhan, untuk perampokan, atau yang lainnya. Jadi kalau saya sudah tahu bahwa pembelinya akan menggunakan dalam sesuatu yang tidak diinginkan, maka ini tidak boleh. Saya ini hukumnya berdosa. Beda hanya kalau tidak tahu. Seperti tadi, walaupun akadnya sah, tapi hukumnya haram karena termasuk kategori kullu tasarrufin yufdi ilal maksiyati maksiyatun. Setiap tasarruf, menggunakan harta, membelanjakan harta yang sekiranya bisa melaksanakan maksiat, maka itu termasuk kategori maksiat juga. Selanjutnya, jual beli yang mengandung unsur penipuan, misalnya dengan mencurangi meteran, timbangan, takaran, atau bijian, atau yang lainnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, man ghasyya falaysa minni. Barang siapa yang menipu, kata Nabi, dalam masalah jual beli tidak jujur, tapi menipu, khianat, merugikan orang lain, maka falaysa minni, maka orang itu tidak termasuk umatku, kata Nabi. Contoh, ini contoh. Si A penjual buah-buahan. Ketika ditimbang 2 kilo umpamanya, pas. Tapi ketika mau dimasukkan ke plastik atau kresek, ternyata diambil 2-3 biji, sehingga itu berkurang. Atau contohnya, pada waktu ditimbang buahnya itu bagus semua, entah jeruk atau yang lainnya, semuanya bagus. Tapi ketika dimasukkan ke sebuah wadah, ke plastik umpamanya, ternyata diganti dengan yang sudah rusak, walaupun tidak semuanya, yang diganti hanya sebagian. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
wailun, sangat celaka, atau neraka wail, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Naudzubillah. Nah, mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan terkait dengan mapel fikih, materi jual beli yang terlarang. Bagian pertama yaitu akadnya tetap sah tapi hukumnya haram. Kepada semua anak-anakku, nanti kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ini. Dan dari saya pribadi, akhiran summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.